Yesus. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan, Engkau berkati supaya ibadah ini bisa bermanfaat bagi kami. Engkau berkati juga firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya firman-Mu bisa bermanfaat bagi kami. Dan Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom teman-teman sekolah minggu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita, uwi. Lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita, uwi. Puji Tuhan, semua kabarnya luar biasa, sukacita, luar biasa, baik. Oke, sehat semua kan? Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita masih sekolah minggu secara online, tapi kita tetap harus bersyukur. Karena apa? Berkatnya Tuhan itu selalu melimpah. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari lagi. Oke, kita mau pujikan lagu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau pujikan lagu dari terbit matahari. Bisa ya? Bisa dong. Yuk, ikuti yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, di dalam keadaan seperti ini kita tetap harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita pujikan lagu Big or Small, Short and Tall, semua dicintainya. Bisa kan? Tirukan gerakan Mbak Dea ya. Oke? Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap harus berpegang teguh dan yakin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati semua masalah dan semua yang keadaan seperti ini, semua pandemi yang terjadi saat ini. Agar kita bisa bertemu sama teman-teman lagi, kita tetap harus rajin berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Siap teman-teman? Kita pujikan satu lagu lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ikuti gerakannya Mbak Dea ya. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita ujikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Salam anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Minggu. Tadi sudah pada kebaktian pagi itu tadi sudah pada pujian. Nah, sekarang saatnya kita menerima firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Engkau telah berkati kami pada saat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, buka pintu hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita buka di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 12 sampai 28. Mari kita baca ya anak-anak. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya, karena lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai ke-28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tempat mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka satu khalifah,
orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada seorang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Anak-anak, kita tahu bahwa tadi di dalam Alkitab sudah dibacakan ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu. Kita ada ini ya, Allah itu merancangkan hal yang baik dalam hidup manusia. Nah, ada pepatah begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau bersusah payah dahulu, bersukacita kemudian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi kondisi yang tidak terduga, yang tidak dapat bisa dihindari. Kondisi ini biasanya berupa kesulitan atau masalah. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Dan itu berarti harus mau bersusah payah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan ini biasanya bisa mengubah rencana kita, rancangan yang telah kita buat sebelumnya, membuat rancangan kita tertunda dan gagal. Nah, anak-anak, ada sedikit cerita ini. Coba, anak-anak tahu semut kan? Nah, semut adalah binatang yang sangat kecil. Semut yang kecil itu kalau kita lihat sering membawa makanan yang ukurannya lebih besar dari badannya. Semut selalu bekerja keras, biarpun itu panas, biarpun itu hujan, tapi mesti kesana kemari, mesti membawa makanan. Nah, dia selalu bekerja keras agar bisa membawa makanan ke rumahnya. Semut bersusah payah dan berusaha melakukan pekerjaannya, membawa makanan untuk disimpan di lumbungnya dan akan dimakan bersama-sama dengan keluarganya. Nah, dengan cerita semut yang selalu bersemangat dan mau berusaha sekuat tenaga, sama seperti salah satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf mengalami keadaan yang tidak enak. Yusuf yang tadinya memiliki hidup yang nyaman, yang enak, dekat dengan keluarganya, dekat dengan ayahnya. Nah, karena saudara-saudara membencinya, dengan rasa benci itu akhirnya mereka menjual Yusuf ke seorang pedagang. Nah, Yusuf harus berpisah dengan ayah dan keluarganya. Yusuf menjadi budak di Mesir dan harus menjalani hidup dengan susah payah. Yusuf menjalani semua itu dengan sabar, dengan tabah. Nah, sebab ternyata Tuhan punya rencana khusus buatnya. Karena ketekunannya, kesabarannya, dan hikmat yang diberikan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun dan mendapat tugas untuk menyiapkan lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rancangan indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menjadi orang-orang yang akan menolong bangsa Mesir dan keluarganya pada saat kekeringan, dan dengan menolong keluarganya dari bencana kelaparan, termasuk menolong saudaranya yang telah
menjualnya. Nah, dengan demikian firman Tuhan yang disampaikan hari ini, maka kita harus tetap selalu bersemangat, tetap selalu berusaha, tetap mau bersusah payah, walaupun dalam keadaan apapun kita menghadapi dengan tekun dan sabar. Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik. Amin. Anak-anak, nah dengan firman Tuhan ini, mari kita saling berusaha dan mempunyai semangat untuk melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati Tuhan supaya aktivitas kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.